Kita belum masuk dalam pembicaraan orang Islam. Hadarah secara umum, peradaban adalah an-nizam al-ijtima'i yu'inu ala intaj al-thaqafi. Suatu sistem sosial yang melahirkan produk-produk al-thaqafi, peradaban. Jadi kalau ada suatu sistem, dia tidak melahirkan apapun, maka tidak disebut dengan peradaban. Nampaknya seperti betul-betul ilmiah bicara saya. Masya Allah, begitu rupanya kalau kita bicara di depan mahasiswa, mahasiswi. Karena saya beritahu Ustaz Abdul Somad nanti akan bicara di depan mahasiswi, mahasiswa. Maka bicaranya mesti lughatan, wastilahan, etimologi, terminologi. Jadi di UNIDA kalau ngomong nggak sama dengan bicara di masjid. Di masjid marilah kita mengingat sakratul maut. Tidak sama bicara dengan di depan pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu kita mesti sabar. Nanti kalau suaminya diganggu pelakor, sabar, serahkan aja. Tidak sama. Di kampus itu harus ada ilmiahnya, harus ada at-tawfiq al-ilminya, harus ada masadir wal maraji'nya. Maka alhamdulillah, tabarakallah. Jadi adalah suatu sistem yang memudahkan manusia untuk melahirkan sebuah produk. Jadi kalau berbicara tentang produk, apa yang sedang kita lakoni yang ada di sekeliling kita sekarang ini adalah produk peradaban. Ini produk Jepang punya. Makanya mereknya pun kalau kita lihat Sony, Panasonic, ada yang dari apel, buah apel sumbing, apple namanya. Ada dari Korea namanya Samsung. Itu peradaban, dan peradaban itu memudahkan, menolong orang untuk mempermudah. Mana buktinya peradaban itu memudahkan? Anak-anak kita di bawah, adik-adik kelas saya di bawah. Saya tidak mengatakan anak-anak saya, karena saya masih terlalu muda untuk dikatakan ayah mereka. Anak-anak kita, saudara-saudara kita di bawah, adik-adik kita, mereka bisa menyaksikan kita berkat adanya streaming yang jauh tidak hadir, berkat adanya leads, ada monitor di bawah, mereka melihat monitor. Dan adik-adik di bawah jangan berkecil hati, karena boleh jadi kami di monitor jauh lebih gemuk daripada yang nyata. Banyak orang yang gitu melihat kita, loh ternyata Ustadz kurus ya, di monitor kok gemuk. Dia nggak tahu monitornya cembung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu mudahnya. Tapi jangan lupa, produk dari peradaban ini akan melahirkan sesuatu efek negatif dan positif. Di antaranya, dulu orang berfoto itu amat sangat hemat. Sekali petik, kalau ada tukang foto memetik beberapa kali, berarti tidak profesional karena menghabiskan film. Tapi sekarang justru makin berkali-kali, berarti makin banyak, makin bagus. Dulu orang berfoto itu adalah dengan cara berfoto bersama-sama. Tapi hari ini berfoto membelakangi orang lain. Contohnya mana tadi? Dulu orang berdoa di depan Zam-Zam, di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah, begitu khusyuknya menghadap Ka'bah. Dengan adanya produk budaya ini, orang sekarang berdoa membelakangi Ka'bah. Harap, ya Allah. Dulu sebelum ada produk budaya ini, orang begitu eratnya bersilaturahim, datang ke kiai, cium tangan, assalamualaikum kiai, apa kabar kiai, sehat, mohon doanya. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sekarang silaturahim itu putus. Semuanya cukup dengan say hello di grup-grup WhatsApp. Silaturahim kita rusak disebabkan oleh apa? Al-intaj al-thaqafi al-hadari. Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu maka hubungan yang putus ini perlu kembali kepada peradaban Islam. Peradaban umum secara umum, inilah yang ada sekarang. Bagaimana mungkin orang menyelesaikan suatu masalah, padahal dia bisa telekonferensi, padahal dia bisa dialog menggunakan televisi, tapi justru yang terjadi adalah kekacauan komunikasi. Betapa konflik dijadikan sebagai objek produk. TV-TV menampilkan konflik-konflik. Bahkan ada orang yang cari makannya lewat konflik. Kalau tidak ada konflik, maka dia tidak akan hidup. Dihidupkan konflik. Padahal justru komunikasi kita justru semakin mudah. Dulu, kalau ada orang berdekatan, dia akan bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari Gontor. Ponorogo. Iya. Kenal dengan kiai. Oh ya, saya selalu sana. Dekat. Sekarang 5 orang duduk di kursi yang sama, la salam wala kalam.
Sibuk dengan urusannya masing-masing. Andai ada satu yang sakit, dulu kalau ada yang bersin, yarhamukallah, yahdi bikumullah, yuslihu balakum. Hari ini tidak ada. Meninggal pun di samping tidak dia tolong. Cukup dia foto saja. Dia upload. Saudara, ada yang meninggal di sebelah. Yang lain cukup dengan komen, innalillah, 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 innalillah. Padahal dulu diajarkan, apa yang diajarkan peradaban dulu? Man shallal janazata, siapa yang menghadiri salat jenazah, hatta tusalla alaiha. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha, siapa yang menghadiri jenazah sampai salat, lahu qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfana, siapa yang menghadiri jenazah sampai dimakamkan, lahu qiratan. Hari ini tidak ada. Kamu tahu si anu meninggal? Tahu? Hadir jenazahnya? Enggak. Terus cukup saya upload gambar dengan dia, innalillah wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita. Kamu tahu anak si anu kemarin meninggal? Enggak. Terus saya cari FB-nya, saya komen, selamat, barakallahu mak, barakallahu mak. Selesai. Saya khawatir kita nanti pun mati tak ada satu yang datang. Semuanya cukup mengirimkan komen, innalillah, innalillah, innalillah. Betapa peradaban kita, peradaban yang sudah menghilangkan nilai-nilai keislaman. Ada 4 unsur peradaban. Yang pertama, an-nizam as-siyasi, sistem politik. Bagaimana sistem politik dalam peradaban Islam? Ketika Raja Persia bernama Kisra, satu-satunya pewaris politik hanya anaknya bernama Buran. Dan Buran tidak punya keahlian politik karena dia anak perempuan yang biasa. Lalu kemudian karena memang mereka punya sistem politik monarki, mati Kisra, dilanjutkan oleh Buran. Peristiwa itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Keluarlah satu hadis, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan menang suatu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Kronologisnya apa? Karena Islam tidak mengajarkan monarki tanpa keilmuan. Di tengah orang barat mewarisi kekuasaan, Islam mampu berkata, wa amruhum syura bainahum. Meninggal Nabi Muhammad SAW, tidak ada wasiat yang tertulis untuk Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Husain. Oh, ada itu surat wasiat, hanya saja dirobek oleh Abu Bakar dan Umar. Tanya yang punya disertasi doktor tentang Syiah. Nanti bahan-bahan beliau nih yang akan. Masalah kena bulinya saya nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa kena bully itu malah nggak dapat bully, rasa-rasa ada yang kurang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka baru belajar menulis nama, orang Islam sudah punya perpustakaan yang besar di Baghdad. Ketika perpustakaan itu diobrak-abrik, diobok-obok oleh Tatar Mongol, apa yang terjadi? Tinta itu luntur di tengah sungai Tigris dan Efrat, sampai-sampai kuda bisa menyeberang. Peradaban Islam, peradaban yang mengajarkan an-nizam as-siyasi, bahwa politik melahirkan ketenangan dan kedamaian. Kalau hari ini orang ada berkata, Islam tidak pernah mengenal sistem politik. Kalau begitu ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu harus diamandemen. Nanti kalau imam baca ayat pas sampai pada titik itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'zukum bih, sampai ayat berikutnya amandemen. Bagaimana ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum mau diterapkan kalau tidak ada perangkat hukumnya? Oleh sebab itu orientalis pun mengakui bahwa Muhammad SAW bukan hanya seorang tokoh pemimpin agama, tapi beliau adalah pemimpin negara. Tapi aneh bin ajaibnya, mereka yang justru tidak punya sistem bernegara malah punya tokoh pemimpin negara. Saya tak boleh sebutkan di sini karena memang isi ceramah saya sedang dicari-cari. Kapan dia slip dan salah akan dilaporkan. Laporan yang lamanya belum selesai, apalagi mau ditambah yang baru. Tapi saya yakin dan saudara, adik-adikku,
bisa melanjutkan cerita itu. Tahulah itu siapa yang tidak punya sistem negara tapi malah punya pemimpin negara. Dari mana itu datang? Islam mengajarkan sistem 450 tahun hijrah. Seorang imam bermazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Mawardi, menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tugas utama kepemimpinan an-nizam as-siyasi dalam Islam, ra'id din wad daulah. Ra'id din wad daulah. Itu kan di sana Ustadz Abbasiyah, sebelumnya Umayyah, setelah tumbang digantikan dilanjutkan oleh Turki Utsmani. Nggak perlu jauh-jauh dari Ponorogo, tinggal pergi ke Yogyakarta, lihat itu apa nama gelar pemimpin Sultan Yogyakarta, Khalifatullah fi ardi Jawa. Pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada cap stempelnya dari Turki Utsmani. Artinya apa? Bahwa Islam punya sistem siasi. Tapi kita ini orangnya lemah lembut, berhati mulia. Kalau mau dipertahankan sistem ini, ada saudara-saudara kita nanti yang berkecil hati. Oke, kalau tidak mau nggak apa-apa, kita sepakati saja satu kalimatun sawa bainana wa bainakum, lahirlah Pancasila. Pancasila adalah kerendahan hati para ulama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya ada prinsip ketuhanan dan kita semuanya mengakui itu. Siapa kalau bicara tentang nasionalisme, orang Islam lah yang paling cinta dengan nasionalisme. Seandainya orang Islam mau membebaskan diri dari NKRI, sudah lama negara ini bubar. Tapi karena kita paling cinta dengan saudara kita, paling cinta dengan kebangsaan kita, paling cinta dengan persatuan dan kesatuan, maka kita melangkah satu mundur, tapi untuk menjaga persamaan dan persaudaraan. Raja-raja Melayu dari mulai Langkat di Sumatera, turun Melayu Delhi di Medan, sampai ke Siak Sri Indrapura, memberikan hartanya berapa juta gulden. 1946 mereka serahkan kepada Presiden Soekarno demi kesatuan rakyat Indonesia. Biarlah kami hilangkan kekuasaan kami. Makanya ketika dikatakan Abdul Somad anti NKRI kebangsaan, saya tidak marah, tapi orang Melayu marah karena kami orang yang paling cinta kepada kesatuan kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia.